Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Mira Putri Regina dengan NIM 200201602066. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Pondasi Cakar Ayam atau Footplate terhadap ketahanan bangunan berlantai pada daerah rawan gempa menggunakan metode elemen hingga. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Secara keilmuan, bidang teknik sipil ini mempelajari lebih mendalam ilmu-ilmu seperti mekanika tanah dan batuan, teknik pondasi, dan struktur bawah tanah. Semua konstruksi yang direkayasa untuk bertumpu pada tanah harus didukung oleh suatu pondasi. Pondasi merupakan bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan beratnya sendiri kepada dan ke dalam tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Jenis pondasi yang digunakan dalam suatu perencanaan bangunan tergantung dari jenis tanah dan beban yang bekerja pada lokasi rencana proyek. Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh sistem pondasi cakar ayam footplate terhadap ketahanan bangunan berlantai pada daerah rawan gempa menggunakan metode elemen hingga. Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pondasi cakar ayam terhadap ketahanan bangunan berlantai pada daerah rawan gempa menggunakan metode elemen hingga. Manfaat dari penelitian ini adalah: pertama, praktis. Dari penelitian tentang pengaruh sistem pondasi cakar ayam terhadap ketahanan bangunan berlantai pada daerah rawan gempa menggunakan metode elemen hingga ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pemilik proyek, para kontraktor, untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan menambah pengetahuan kepada owner jika ingin membangun sebuah bangunan. Yang kedua, teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan khususnya bagi mahasiswa teknik sipil maupun para pembaca mengenai pengaruh sistem pondasi cakar ayam terhadap ketahanan gempa bangunan berlantai pada daerah rawan gempa menggunakan metode elemen hingga dan cara menghitung daya dukung pondasi terhadap konstruksi, serta bisa dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan pertimbangan pada penelitian selanjutnya. Pada bab 2 akan membahas tentang tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Pertama yang saya bahas dalam tinjauan pustaka itu pondasi. Dalam teknik sipil, istilah pondasi didefinisikan sebagai bangunan bawah tanah yang meneruskan beban yang berasal dari barat bangunan itu sendiri dan bangunan luar yang bekerja ke lapisan tanah di bawahnya. Pondasi harus diperhitungkan untuk menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban-beban bangunan, gaya-gaya luar seperti angin, gempa bumi, dan lain-lain. Dengan demikian, tidak boleh terjadi penurunan level melebihi batas yang diizinkan. Yang kedua, ada pondasi cakar ayam. Pondasi cakar ayam adalah modifikasi dari suatu sistem pondasi plat yang diperkuat dengan pipa secara monolit yang ditancapkan ke dalam tanah. Prinsip dasar pondasi cakar ayam adalah memanfaatkan tekanan tanah pasif dengan adanya pipa-pipa tersebut sehingga pipa di bawah pondasi tidak dimaksudkan sebagai penyangga plat, akan tetapi untuk menambah kekuatan dari plat. Dengan kata lain, pipa seakan-akan menggantung pada plat karena pipa tidak mencapai tanah keras. Yang ketiga yaitu ketahanan bangunan berlantai. Karakteristik dinamik bangunan merupakan parameter ketahanan bangunan terhadap beban dinamik. Parameter karakteristik dinamik bangunan meliputi frekuensi natural, damping rasio, dan indeks kerentanan bangunan. Salah satu penyebab kegagalan struktur bangunan akibat gempa dapat disebabkan oleh frekuensi natural dari bangunan yang lebih kecil dibanding frekuensi tanah, sehingga ketika bangunan mengalami resonansi, strukturnya tidak mampu meredam frekuensi yang diberikan oleh tanah. 4. Metode elemen hingga. Metode elemen hingga pada awalnya dikembangkan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan mekanik teknik di bidang-bidang seperti dinamika fluida dan analisis struktural. Namun ini tidak lama sebelumnya, metode elemen hingga mulai menemukan kegunaan dalam elektromagnetik. Sejak itu, metode elemen hingga telah menjadi alat penting untuk simulasi geometrik kompleks dalam perangkat listrik. Metode elemen hingga adalah salah satu metode numerik yang cocok diterapkan untuk menghitung gaya dalam pada berbagai kasus di bidang rekayasa. Proses analisis dilakukan berdasarkan metode kekuatan yang disajikan dalam formulasi matriks. Keunggulan metode elemen hingga antara lain kemampuannya untuk memodelkan berbagai bentuk geometris struktur yang tidak beraturan, juga aspek non-literalis
dalam hal geometri maupun material. Penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Hasil penelitian Lutfi Ahmad Yunandi pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Sistem Cakar Ayam Modifikasi dengan Variasi Jarak Cakar Pola Segitiga menggunakan metode elemen hingga menyimpulkan bahwa tanah lunak mempunyai sifat kuat gesek yang rendah, kompresibilitas yang tinggi sehingga dapat menyebabkan masalah ketidakstabilan dan penurunan jangka panjang yang tidak dapat ditolerir, yang dapat menyebabkan beberapa jalan di sekitar tanah tersebut rusak atau bergelombang. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tanah lunak ini adalah dengan menciptakan pondasi cakar ayam dengan menggunakan metode yang mampu membantu perancangan sistem cakar ayam ini, yaitu metode elemen hingga, yang telah teruji dan memberikan hasil analisis yang akurat diantaranya untuk perancangan. Kerangka fikir, konstruksi atau bangunan berlantai yang akan dibangun pada tanah yang lunak dan daerah rawan gempa memiliki risiko yang cukup tinggi. Sebelum memulai membangun perlu perencanaan yang matang terlebih dahulu, dari pemilihan bahan, terutama perancangan dasar atau pondasi. Pondasi yang baik akan membantu ketahanan bangunan berdiri tegak dan kokoh dari berbagai gangguan. Dalam hal ini kita dapat memanfaatkan pondasi cakar ayam atau footplate dengan perhitungan metode elemen hingga. Hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir dari penelitian ini, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut. Penggunaan pondasi cakar ayam atau footplate dengan metode elemen hingga memberikan pengaruh positif terhadap bangunan berlantai pada daerah rawan gempa. Yang kedua, penggunaan pondasi cakar ayam dengan metode elemen hingga memiliki kendala terhadap bangunan berlantai pada daerah rawan gempa. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimaksudkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Metode penelitian lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. 2. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi melalui pengamatan langsung ke lapangan, berinteraksi dengan para pekerja. Penulis juga menulis uraian-uraian yang bersifat ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian. Wawancara. Wawancara merupakan salah satu dari teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Observasi. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Data dalam bentuk dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Yang terakhir, analisis data. Teknik analisis data pada metode penelitian kualitatif menguraikan tentang pengamatan berperan serta. Peneliti kualitatif otomatis akan melakukan pengamatan berperan serta terhadap subjek penelitiannya. Pengamatan berperan serta merujuk pada proses studi yang mempersyaratkan interaksi sosial antara peneliti dan subjek penelitiannya dalam lingkungan subjek penelitian itu sendiri. Yang kedua, wawancara mendalam. Wawancara mendalam ialah temu muka berulang antara peneliti dan subjek penelitian dalam rangka memahami pandangan subjek penelitian mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.